Halo teman-teman, kembali lagi kita bertemu di mata kuliah analisis real. Ya, hari ini kita masih akan berbicara mengenai supremum dan infimum. Apa yang membedakan pertemuan kali ini dengan pertemuan yang lalu? Kalau pertemuan lalu kita fokus pada definisinya, memahami definisi. Ya, supremum itu apa, infimum itu apa, yang seperti apa, gitu. Kemudian kalau di sini kita akan fokus pada beberapa contoh pembuktian terkait supremum dan infimum. Ya, nanti ada tiga contoh dan itu beranak. Kita akan lihat nanti contoh-contohnya. Nah, ini sebelumnya kita punya tiga definisi. Ya, ketiganya ini ekuivalen. Artinya teman-teman bisa menggunakan yang mana saja. Boleh menggunakan yang manapun untuk menunjukkan itu supremum. Apakah dengan yang pertama? Ya, yang pertama yaitu dengan ini ya. Kita punya batas atas, kemudian cek batas atas sembarang, ternyata yang sembarang lebih besar. Berarti U tadi adalah supremum. Atau ini bisa juga dengan seperti ini. Ini batas atas juga sebenarnya yang bagian pertama, S lebih kecil sama dengan U. Ya, U ini batas atas. Kemudian yang kedua, kalau bilangan itu lebih kecil dari U, maka ini mau mengatakan bahwa T, V itu bukan batas atas. Ya, kalau yang lebih kecil bukan batas atas, berarti U ini adalah batas atas yang terkecil. Kemudian atau yang ketiga menggunakan epsilon, dan ini tidak jauh berbeda sebenarnya ya. Karena U min epsilon itu bisa kita katakan sebagai bilangan yang kurang dari U atau lebih kecil dari U. Sama dengan ini. Kurang dari U. Ternyata ada S epsilon. U min epsilon dia kurang dari suatu anggota S. Jadi boleh pakai yang manapun. Dan mungkin nanti tergantung sikon begitu. Tidak semuanya ketiganya bisa dilakukan. Ya. Oke, ini contoh pertama. Ini S himpunan X di mana X di antara 0 sampai 1. Kita mau membuktikan bahwa supremumnya 1. Saya rasa ini cukup jelas. Ya. Terus setiap X di S, X lebih kecil sama dengan 1 sehingga 1 adalah batas atas S. Ini jelas. Kemudian ini juga sudah kita bahas, jadi mungkin bisa saya skip ya. Ini V batas atas yang lain. Nah ini. Maka X lebih kecil V untuk setiap X. Nah, salah satu dari X ini adalah 1. Sehingga 1 lebih kecil sama dengan V. Dengan kata lain, padahal 1 itu kan salah satu batas atas juga. Ya, berarti bisa kita simpulkan bahwa supremum S adalah 1. Oke, ya, ada bukti 2. Ada berapa bukti ya? Nanti kita lihat. Bukti yang kedua. Ya. Ini masih sama bagian pertama. Nah, perhatikan bagian kedua. Ini pakai epsilon. Diberikan epsilon positif, diperhatikan bahwa bilangan 1 min epsilon itu nanti kita bisa menemukan S epsilon itu 1. Ya, S epsilonnya adalah 1 anggota dari himpunan S sehingga ya. Ini kan sebenarnya jelas yang ini. Nah, di sini kan S epsilonnya kan 1 ya. Nah, ini 1. 1 min epsilon, kalau epsilon positif, epsilonnya positif ini, ya pasti dia kurang dari 1. Jadi 1 min epsilon kurang dari S epsilon. Nah, bentuk ini kan sama dengan bentuk yang menggunakan epsilon itu. Ada U min epsilon kurang dari
S epsilon. Ya. Jadi sebenarnya dari sini boleh kalau kita mau langsung nyatakan bahwa 1 itu adalah supremum. Tetapi kalau teman-teman bingung, nah ini. Dengan kata lain, 1 min epsilon bukan batas atas. Jadi ini yang saya beri warna biru ini opsional. Boleh ditulis, boleh tidak. Ya. Kalau membantu teman-teman atau mempermudah teman-teman ya tulis saja. Tapi kalau memang sudah paham, tidak ditulis, tidak apa. Ya, jadi 1 min epsilon dia bukan batas atas. Kenapa? Karena ada anggota dari S, yaitu S epsilon ini yang lebih besar. Simpulannya supremum S1. Wah, masih ada ini. Bukti yang ketiga. Kita akan lihat bukti yang ketiga. Ya ini masih sama. Kemudian, nah ini, ambil sembarang bilangan V dengan V kurang dari 1. Ya. V kurang dari 1. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, yang biru artinya opsional. Akan ditunjukkan bahwa V bukan batas atas V. Ya. Mungkin ini bisa membantu teman-teman, memudahkan teman-teman juga. Makanya ini saya buat sebagai opsional. Tapi kalau sudah lancar ya bisa langsung ke step selanjutnya. Nih. Jelas V bukan batas atas. Kenapa? Kan diketahui V-nya kurang 1. Ya. Kalau V itu kurang dari 1 dengan 1 itu anggota S, ya, ya ada sama dengannya ya, harusnya ada sama dengannya, mohon maaf. V lebih kecil sama dengan 1 anggota S, artinya apa? Artinya ini bukan, oh sebentar, ini memang betul nggak pakai sama dengan ya, karena kita lihat V yang kurang dari, bukan karena tanda ini ya, perhatikan. Bukan karena tanda ini, tetapi kita mau menunjukkan V yang kurang dari U. Jadi batas atas lain. Batas atau bilangan yang kurang dari U. Bilangan sembarang yang kurang dari U. Ya, nggak pakai sama dengan. Ambil sembarang bilangan V dengan V kurang dari 1. Ya. V kurang dari 1 artinya apa? Dia bukan batas atas. Ya. Bukan batas atas. Kenapa? Ya karena masih kurang dari salah satu anggota di S, bukan batas atas. Kalau batas atas dia harusnya pasti selalu lebih besar. Jadi tolong logikanya ini cukup banyak digunakan dan cukup keras. Keras artinya seakan-akan membolak-balikkan satu hal gitu ya. Oh ini bukan batas atas. Kenapa bukan batas atas? Karena ada yang lebih besar. Misalkan seperti itu. Jadi semoga cukup kuat ya logikanya. Pelan-pelan nggak apa-apa. Saya yakin teman-teman bisa. Nah ini langsung. Jadi supremum S adalah 1. Ya. Kenapa? Ya karena ini tadi. V ini sudah bukan batas atas. V bukan batas atas. Jadi kalau yang lebih kecil itu bukan batas atas. Yang lebih kecil dari U, misalkan U bukan batas atas. Misalkan U ya, supremumnya U. Yang lebih kecil dari U itu bukan batas atas, berarti U itu adalah batas atas yang paling kecil. Oke, ini contoh soal 1. Selanjutnya yang kedua. Nah, perbedaannya sederhana, tapi nanti pembuktiannya bisa jadi signifikan ya. Misalnya kurang dari 1. Ini sama untuk yang pertama, saya rasa bisa kita skip aja menunjukkan batas atas. Nah, kemudian ini saya pakai yang V bilangan, ya, bilangan yang kurang dari 1. Nah, kenapa 1, Pak? Kenapa 1? Nah, karena ini loh, ini yang mau ditunjukkan. Ya, supremumnya kan 1. 1 itu yang akan kita tunjukkan sebagai supremum. Nah ini biru opsional akan ditunjukkan bahwa V bukan batas atas. Diambil. Jadi bisa langsung ke
baris selanjutnya. Diperhatikan bahwa S, ya, saya ambil S. S itu adalah V ditambah setengah kali 1 min V. Dari mana ini? Ya, perhatikan, kita punya garis bilangan, teman-teman. Ya, ini ada V di sini ada 1. Ya. Yang anggota dari S itu kan ke sana. 1 ke kiri, anggota dari S. Nah, idenya adalah sebenarnya ini loh. Kalau V itu kurang dari 1, ada nggak sih yang lebih besar dari V? Nah, kalau dari gambar seperti ini kan kelihatan. Salah satunya ya tengahnya di antara V dengan 1. Konsepnya adalah, jaraknya kan ini 1 min V. Nah, berarti tengahnya ini, berarti V ditambah setengah 1 min V. Ya, 1 min V kan keseluruhan, dari V sampai 1. Tapi kalau tengahnya berarti kan setengahnya aja. Berarti di V ditambah jarak setengahnya. Atau boleh langsung pakai titik tengah ya. Titik tengah berarti 1 ditambah V dibagi 2. Nanti dicek, ini sama. 1 tambah V per 2. Oke, nggak masalah pakai rumus tengah-tengah dari dua bilangan atau konsep ini, jarak. Ini jaraknya dari V sampai 1 kan pasti 1 min V. Kita bisa cari tengahnya. Tengahnya bagaimana? Tambahkan aja V dengan setengah jaraknya itu. Oke, nah ini yang merah. Ini biar lebih jelas lagi. Kenapa V tambah setengah 1 min V itu anggota S? Secara gambar, secara ilustrasi, iya. Tapi dalam matematika kadang kita perlu tidak sekedar ilustrasi, ya, pembuktian. Nah, perhatikan ini, V tambah setengah 1 min V, dia menjadi ini setengah plus setengah V. Nah, kemudian ya ini yang setengahnya tetap. Kemudian yang ini setengah V dengan setengah, perhatikan bahwa V kurang dari 1. Ya, ini kedua ruas saya kalikan setengah, jadinya apa? Di setengah V kurang dari setengah. Oke, itu bukti 1 ya. Ya ini, dan V kurang dari S. Nah, sebentar. Ini S, pertama ngambil S-nya ini, yang di tengah-tengah. Ini bisa dibuktikan. Kemudian V kurang dari S. Nah, ini dia. V kurang dari S. V-nya bisa saya tulis setengah V ditambah setengah V. Ya. Kemudian setengah V pasti kurang dari setengah. Karena V-nya kurang dari 1. Ini. Kemudian yang setengah V satunya tetap. Nah, ini berarti V. Ini kesimpulannya kan berarti. Ya. Kesimpulannya dari sini. V kurang dari gitu ya S ya, V kurang dari S, kesimpulannya V kurang dari S. Nih, nah artinya apa? Artinya V tadi yang kita ambil sembarang yang kurang dari 1 itu bukan batas atas. Ya, V bukan batas atas, dengan kata lain supremum dari S adalah 1. Oke, kita lihat contoh yang kedua, bukti 2. Ini sama, yang pertama nggak masalah. Yang kedua, pakai epsilon. Ya, diberikan sembarang epsilon positif. Perhatikan bahwa terdapat bilangan 1 min epsilon. Kenapa muncul ini? Karena kita mau menunjukkan bahwa U min epsilon kurang dari S epsilon. Misalkan seperti itu. Ya, ini 1 min epsilon. Itu dari ini, U min epsilon. Maka, nanti ada S epsilon, 1 min setengah epsilon anggota S. Nah, dari mana taunya? 1
1 min setengah S. Yang ambilnya ini teman-teman. Di sini ada 1 di sini. Misalkan ini 1 min epsilon. Ya. Ada jarak di sana. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah epsilon. Nah, kalau saya ambil setengahnya dari 1 min epsilon kan berarti sekian. Ya. Berarti titik ini, sekarang titik ini berada di mana? Berarti kan epsilon ditambah setengah dari 1 min epsilon. Atau bisa dikatakan ini. Ya. Ini 1 min epsilon bukan batas atas. Atau kalau sudah sampai pada bentuk ini, teman-teman bisa langsung. Nah, langsung. Jadi supremum S adalah 1. Oke, contoh soal 3 sedikit berbeda ya, ini pembuktian. Dia mau membuktikan bahwa diketahui ini ya nanti himpunan S ya. Kemudian ada A plus S ya. Ini definisi ya, A plus S berarti didefinisikan, ada tanda sama dengan 3 artinya didefinisikan sebagai himpunan A plus X di mana X-nya anggota S. Perhatikan yang pertama, S tak kosong dan terbatas. Artinya ini memastikan atau memberikan jaminan bahwa dia punya supremum maupun infimum. Nah, nanti akan ditunjukkan bahwa supremum dari A plus S itu sama dengan A plus supremum S. Buktinya, untuk mempermudah kita misalkan supremumnya adalah U, supremum SU. Nah, ini kita akan melihat bahwa nanti sebenarnya proses pembuktian itu ya bisa berjalan begitu ya, asalkan konsep yang teman-teman punya itu sudah baik. Kalau konsepnya sudah baik, ya jalan aja. Nah, ini cari aja yang diketahui apa ini. Ya, X lebih kecil sama dengan U untuk setiap X bilangan di S. X-nya di S ya. X lebih kecil sama dengan U. Ini dari mana? Ya ini dari definisi supremum itu sendiri. Jadi ini bisa langsung ya dari definisi supremum. Oh, definisinya ternyata ini. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya perhatikan ini. Nah, Pak, tiba-tiba kenapa muncul A plus X? Nah, karena kita mau menghubungkan dengan himpunan ini, A plus S ini. Ya. Jadi karena mau menghubungkan dengan himpunan yang ada di ini, perhatikan ini, supremum A plus S. Artinya ini nanti berhubungan dengan bilangan-bilangan atau elemen-elemen yang berada pada A plus S. Nah, karena X lebih kecil sama dengan U, ya bawa aja ditambah dengan A, kedua ruas. Ya. Diperoleh ini, A plus X lebih kecil sama dengan A plus U. Artinya apa? Karena ini berlaku untuk setiap X di S, berarti A plus X ini keseluruhan dari A plus S, himpunan A plus S, berarti A plus X lebih kecil sama dengan A plus U, berarti A plus U itu apa? A plus U itu adalah batas atas. Jadi ini hanya kita bermain-main pada definisi. Dengan menghubungkan pada hal yang akan kita buktikan. Ya. Jadi kadang saya merasa kalau saya ya, pembuktian itu lebih mudah, lebih pasti begitu daripada hitung-hitungan. Karena sudah jelas tujuannya mana, pangkalnya apa saja. Ya, ada kejelasan. Nah, tinggal sekarang kita harus menyusuri alurnya. Dari pangkal untuk ketemu ujung itu harus diisi apa gitu. Nah, ini A plus U batas atas dari A plus S. Ya.
Jadi kita baru tahu tadi A plus U itu batas atas. Nah, sekarang kita mau menunjukkan bahwa A plus U itu batas atas yang terkecil dari A plus S. Salah satu caranya adalah ambil sembarang V. V itu batas atas dari A plus S. Akibatnya apa? Kalau dia batas atas dari A plus S, berarti A plus X lebih kecil sama dengan V. Untuk setiap X di S. Ya, perhatikan itu. V sembarang batas atas. Kalau batas atas berarti pasti lebih besar dari anggota-anggota himpunannya. Jadi A plus X lebih kecil sama dengan V. Kemudian, nah ini yang menarik ya. A plus X lebih kecil sama dengan V. Oh, ternyata di sini karena ini macet, begitu istilahnya macet kan, kita sudah tidak bisa melakukan apapun atau mengambil kesimpulan apapun dari sini. Ya, coba kita olah lagi. Apa yang bisa kita hubungkan di sana? Oh, ternyata ini X. Jadi ini kedua ruas saya kurangi dengan A. Berarti X lebih kecil sama dengan V min A. Artinya apa? Artinya V min A itu berarti batas atas S. Ya, karena selalu lebih besar dari bilangan di S. Nah, V min A itu batas atas dan U itu suprimum dari S. Suprimum itu berarti kan ini yang terkecil lah, terkecil. Ini kan hanya sekedar batas atas, tapi yang bawah kan terkecil. Berarti kita punya U atau suprimum S itu lebih kecil sama dengan V min A. Ya, U lebih kecil sama dengan V min A, atau bisa kita tulis sebagai A plus U lebih kecil sama dengan V. Ya, U plus A lebih kecil sama dengan V. Jadi bisa disimpulkan apa ini? U plus A lebih kecil sama dengan V. V sembarang batas atas. U plus A masih lebih kecil. Jadi U plus A itu adalah suprimum dari S plus A. Atau bisa kita tuliskan dia sebagai suprimum dari himpunan A plus S. Nah, silakan contoh-contoh itu dicoba untuk disimak, kemudian dipelajari. Semoga membantu teman-teman belajar, khususnya dalam hal pembuktian. Ya, pembuktian itu intinya ada pangkal, biasanya ada, sudah diketahui. Ujung itu juga sudah diketahui. Nah, tinggal menentukan proses atau arah dari pangkal menuju ujung itu bagaimana. Salah satunya dengan hal-hal yang sudah teman-teman pahami sebelumnya. Kemudian dihubung-hubungkan satu sama lain sehingga dari pangkal ketemu ujungnya. Ya. Oke, itu udah. Terima kasih sudah menyimak. Dan kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Ya. Selamat belajar.